Nama saya Karson, umur 30 tahun, kerja bikin kulit ini sudah lama, sudah 10 tahun, untuk menghidupi keluarga. Kenapa ambil pekerjaan ini? Emang pekerjaannya banyak kan petani atau kebun? Ya, karena saya memilih kerjaan ini tuh lebih ringan, cukup untuk menghidupi keluarga. Ada rasa dosa ada, tapi mau gimana lagi, Tuhan mungkin sudah kasih saya pekerjaan seperti ini. Yang penting keluarga dapat makan. Menurut saya tidak ada menakutkan. Kenapa? Dia gimana kita cara pegang, gimana kita cara rawat dia, itu dia tidak akan marah. Kalau kita pukul atau apa pasti dia marah. Ya, memang bisnis ini prospeknya cukup bagus. Satu memang untuk apa istilahnya pemanfaatan tenaga kerja. Jadi istilahnya apa bisa meraup tenaga kerja yang dalam jumlah besar. Nama Riswoto, umur 42 tahun. Pekerjaan ini sudah saya geluti selama 23 tahun jalan. Iya, iya. Ini bisnis ini hubungannya sama ekonomi lemah, ekonomi menengah ke bawah. Jadi petani-petani yang pada angka pengangguran, yang korban PHK, itu akhirnya kan kita berdayakan di bidang ini. Saya dulu awalnya kerja di Jakarta selama 6 tahun di perusahaan ini juga. Terus lama-lama saya pengen mandiri sendiri gitu. Akhirnya kita buka usaha sendiri. 인구 6천 명의 마을에서 뱀으로 먹고 사는 사람들은 300명 정도 됩니다. 비단뱀을 주로 다루는 리소또의 공장에는 10명 정도가 일을 합니다. 숙련된 일꾼 까순의 경우 한 달 월급은 120만 루피아, 우리 돈으로 12만 원 정도입니다. 뱀은 다 돈이 됩니다. 비단뱀 말고 다른 뱀들은 따로 모아 다른 공장에 내다 팝니다. Tetap. Karyawan tetap. Ya. Setiap hari masuk. Iya. Itu kan cuman ada yang standby di gudang, ada yang dinas di luar kota untuk operasional ambil barang. Kita punya di masing-masing daerah kita punya pool, punya relasi-relasi, punya supplier. Nanti mobil kita berangkat tinggal ngambil-ngambil gitu. Setiap 3-4 hari sekali. 많은 섬들의 나라 인도네시아. 여기는 수도 자카르타가 있는 자와섬입니다. 세계에서 인구가 4번째로 많고 1인당 GNP는 4,000달러 내외. 숫자로만 보면 가난한 나라입니다. Untuk angka kemiskinan Indonesia cukup banyak. Makanya kita bantu dari sektor ini, kita bantu ke mereka. Itu mereka cari sekarang buat sekarang. Kita bantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran.
usaha ini tidak untuk keuntungan pribadi, tapi kita membantu masyarakat luas. Gitu. Orang-orang yang pada putus sekolah, korban-korban PHK, misalnya korban PHK Jakarta, Bandung pada lari ke kampung. Nah, kita berdayakan di sektor ini. Biar mereka itu ada satu income masuk. Gitu. Jadi mereka setiap hari aktivitas, berangkat pagi, pulang sore. Ada yang berangkat sore, pulang pagi gitu. Semua, bukan hanya ular. Ada tokek, ada biawak, ada kodok gitu ya. Gitu. 가장 큰 돈이 되는 건 비단뱀입니다. 넓은 가죽 때문인데 상처 없이 가죽을 벗겨내는 게 기술입니다. 비단뱀 입안으로 물을 붓습니다. 나중에 부드러워지면 그때 가죽을 벗겨냅니다. Untuk sebelum ini saya tidak pernah kerja lain. Saya langsung kerja ini aja sampai sekarang. Dari SMP aja. Iya, tamat. Memang kalau secara kemanusiaan ya memang ya kita sesama makhluk hidup gitu ya, kita dosa sebetulnya. Itu begini. Kita cross check di lapangan, di hutan, populasi jenis apa yang udah hampir punah. Itu memang pemerintah selalu memperhatikan, khususnya Departemen Kehutanan. Kalau kita pikir dari segi bisnis ya, itu kayak pemerintah juga mengeluarkan kuota, mengeluarkan jatah tangkap per tahun gitu ya, untuk diperbolehkan diproses, processing jadi kulit. Dari hidup dipotong jadi kulit. Itu pemerintah juga ada satu legalitas, mengeluarkan izin untuk processing. Balik. Delapan, ya. 280. Ya, ini satu. Ya. Ular dari hutan, terus lalu kami pergi ke bandar ngepul, terus di situ kami potong, ambil kulit, lepas itu kami jemur kering, lalu sudah kering masuk pabrik, bikin warna, terus itu masuk pabrik lagi, bikin tas atau sepatu atau dompet atau lainnya. Terus udah itu sudah selesai, masuk lagi ke pabrik lagi, lalu pergi Jakarta. Udah itu aja. Kita mau jadi orang yang lebih bagus, polisi TNI, tapi tidak ada modal. There is no cause of such virtue.
as is the rose that bare Jesus. There is no rose of such virtue as is the rose that bare Jesus. Kasun kenal, dia orangnya baik, tapi kalau sifatnya itu keras, mungkin dia keras, suka marah gitu, sedikit-sedikit marah gitu, udah gitu aja ya. So baik gimana gitu sama saya, misalnya saya main di situ kasih makan atau kasih apa, rokok gitu, kalau saya nggak punya gitu. Dia orang pemalas. Pemalas, kalau bangun pagi dia malas. Bangun jam 11 siang, jam 12 siang baru bangun. Tidurnya malam, jam 2, jam 3 pagi baru tidur. Itu hanya gunakan waktu sia-sia saja. Dia maksudnya enggak rajin. Enggak rajin, ya. Rajin cari pacar atau apa? Ya, itu aja, dia pun paling cari perempuan, cari pacar saja. Ya kalau berangkat itu dari jam 3:30 mungkin berangkat, 3:30 sore berangkat, terus mulai di tempatnya mulai cari jam 7 lah mulai. Kalau masalah pulang sekitar jam 3 jam 4 ya pagi. Kalau siang sih tepatnya kalau siang sih saya jarang nyari barang, itu jarang. Paling malam, kalau malam aktivitas cari barang itu. Nah, saya Ari, umur 19 tahun, 19 jalan tepatnya. Terus pekerjaan ini udah ada 7 tahunan lebih lah pokoknya. Dari kecil pokoknya, dari SD udah. Kalau binatang sih, ya palingnya suka ular-ular doang, itu ular kecil-kecil gitu buat mainan. Kalau saya sih, saya jalanin sendiri gitu ya. Kalau saya mah orangnya ambil kerjaan yang menarik gitu, menantang gitu, senangnya. Contohnya kan ular itu banyak yang berbahaya, saya suka yang kayak gitu, menantang. Megang sih emang ada rasa takut, orang manusia kan nggak ada yang nggak punya rasa takut, pasti ada. Tapi kalau udah ada di depan mata mah gimana caranya harus dapet gitu. Bil pekerjaan ini. Ya orang kayak sama ya nikmatin aja, jalani aja hidup ini gitu. Nggak usah neko-neko kayak saya mah gitu kan. Resiko. Setiap kerjaan kan ada resikonya. Kalau kerjaan ular pasti dikit, resikonya itu tanggung aja gitu. 크기가 크고 무거운 비단뱀은 한 마리씩 거래됩니다. Yang beneran itu.
2-3 kena punggung. Catak punggung. Jangan, itu Gerindra. Kemarin mungkin ada nanti. Berdua? 21 22 인도네시아 비단뱀은 길이가 2-3m를 훌쩍 넘고 큰 건 8m나 됩니다. 아리는 미터당 10,000원 정도를 받고 팝니다. Ya kalau berpikir dosa sih, ya ada pikir itu saya mengebunuh ular dosa kan. Tapi orang gimana lagi, itu udah jadi jalannya saya gitu kan, jalan kerjaan saya, ya udah ambil aja. Cimari deh, cimari. Kalau semakin lama semakin tangkap ular. Ularnya pasti dikurangi ya? Iya pasti ya, mengurangi. Kalau gitu nanti pekerjaan Ari nggak bisa lagi bagaimana? Ya itu mah terserah yang sama yang di atas aja gitu. Atas maksudnya Tuhan. Tuhan, ya, terserah yang di atas aja. 까랑꼬종에서 차로 8시간 거리에 있는 뱀 공장. 까순이 창고 안에 모아놓은 뱀을 팔러 왔습니다. 다시 무게를 재고 가격을 흥정하는 것이 까순의 일입니다. 이 공장에는 15명의 직원들이 일을 합니다. 여기서는 각종 뱀을 다 취급하기 때문에 역할이 따로 나눠져 있습니다. 뱀 종류마다 손질법이 다 다릅니다. 이렇게 기절시켜야 하는 것도 있습니다. 뱀의 길이를 재서 선별하는 것도 일입니다. 뱀에게서 중요한 건 가죽입니다. 가죽이 필요한 것은 길이를 잽니다. 가죽을 벗기고 남은 살코기도 쓰이는 데가 있습니다. 중국에서는 이것을 약의 재료로 씁니다. 마을의 땅꾼들이 계속해서 뱀을 공급합니다. 어떤 것은 길이로, 어떤 것은 무게로 뱀의 가치는 공장에서 다시 측정됩니다. 종류에 따라 뱀은 다른 죽음을 맞습니다. 땅뱀은 드럼통에 넣고 돌로 눌러 놓습니다. 그런 다음 물에 넣어 익사시킵니다. 돌로 눌러 놓는 건 뱀이 물에 떠오르지 못하도록 하기 위해서입니다. 이렇게 만 하루 동안 물에 담가 놓으면 다음 날엔 껍질 벗기기 좋은 상태가 됩니다. 삶고 자르고
벗기고 공장 안에는 뱀 비린내가 꽉 차 있습니다. 큰 뱀이나 작은 뱀이나 용도는 같습니다. 작은 뱀 가죽은 주로 남성용 지갑, 큰 뱀 가죽은 여성용 핸드백이 됩니다. 뱀 쓸개입니다. 한약재의 재료로 쓰이죠. 사람한테 뱀은 머리끝부터 발끝까지 버릴 게 없는 동물입니다. 가죽이 아니라 약재용으로 쓰이는 뱀은 일단 둥글게 말아놓습니다. 그리고 오븐에 구워서 말립니다. 오븐에서 꺼낸 뱀은 한 번 더 햇볕에 말립니다. 이 일은 이제 갓 일을 시작한 사람들이나 여자들이 주로 맡습니다. 도마뱀도 약으로 쓰입니다. 뱀이나 도마뱀 같은 파충류가 약으로 쓰인 건 동양에서는 오래된 얘기입니다. 이 동네에서 뱀은 무서운 동물이 아닙니다. 어릴 때부터 뱀과 자란 아이는 자연스레 뱀으로 먹고 사는 직업을 가지게 됩니다. Mana gaji mana? Rusak makan ke bolong. ada ya. 상태가 좋은 가죽은 두세 배 가격을 더 쳐줍니다. 제품에 따라 염색을 하기도 하고 더 세밀한 가공을 하기도 합니다. 가공된 가죽은 원래보다 2배 더 비싸집니다. 유럽에서 가방이 되면 100배나 더 가치가 오르죠. Udah 15 tahun. Alasannya ekonomi, ingin bantu orang tua. Sekolah kan nggak selesai. SMP udah putus. Pernah gigit tari ular? Pernah ini. Berapa kali? 2 kali. Ini. 2 kali. Orang kan tergantung kebiasaan, saya kan udah biasa. Nggak ada rasa takut sih ada, tapi kan hati-hati yang penting. Lagi bisa dijaga ya dijaga. 하루에 한 번은 꼭 비가 오는 열대우림. 그런데도 나머지 시간은 덥고 찌고 후덥지근합니다. 이런 날엔 비단뱀도 사람도 그늘을 찾습니다. Itu kolam ikan, sawah, kerja kemana-mana, Sumatera, Jawa, yang penting bisa makan. Terus tahun 2002 saya menikah, punya anak 1, perempuan, umurnya 2,5. Sekarang saya ditinggal istri, kerja di TKI ke Arab, udah 1,5 tahun. Bulan 10 pulang.
Nanya sih nanya gimana ibu, saya bilang lagi kerja cari uang, ya diam nggak apa-apa, namanya juga kan anak sama ibu. 어떤 여왕이 비단뱀을 낳고 정글에 버린 얘기를 이 사람들 모두가 압니다. 신화가 그렇듯이 비단뱀은 사람의 삶과 닮아 있습니다. 정글에 버려져서 자라다가 가죽을 뺏기는 비단뱀. 그리고 그 뱀으로 먹고 사는 사람들. 뱀과 사람. 여왕에 버려진 아이들을 키운 건 정글입니다. Bagaimana ular? Pagi Mas Agung, pagi ular, gimana rasanya? Ya gimana ya nggak bisa dikatakan seperti ya sehari-hari sih. Kadang-kadang ya jenuh sama ular terus kan. Tapi mau gimana lagi, udah kerjaan, udah kewajiban. Ya kan, yang penting kan saya kan tahunya kerja aja. Kalau masalah harga apa itu urusan bos. Saya nggak tahu. Ya kalau sekarang saya tinggal nabung aja buat anak kerja yang semangat, dikit-dikit nabung. Kalau udah besar kan maunya apa anak cita-citanya, atau mau jadi dokter atau mau jadi apa kan terserah anak kalau ada modalnya sih. Kalau di Korea atau Eropa juga ya, Iya. satu tas untuk cewek Iya. itu dari kulit ular itu 30 jutaan. Merasa Mas Agung gimana? Ya itu mahal banget itu. Ya kalau bagi saya itu ya saya nggak mampu lah beli tas. Tapi kulitnya dari sini kan? Iya. Prosesnya kan itu kan mungkin prosesnya yang mahal, itu obatnya kan mungkinan ekspor. Kalau sini kalau lokal ya murah, itu paling mahal itu 100 harganya, 200 udah mahal. Ya kalau per bulan ya kira-kira mungkin sekitar 200-an lah gitu dari itu kira-kira hampir ya 1.000-2.000 lembar lah untuk itu ya. Untuk sanca. Iya sanca sekarang. Enggak ada Sanca batu dengan tidak ada. Karena pada saat ini memang yang sedang digemari sanca sih. Nama saya Ibu Sri Haryati. Usia saya sekarang sudah 70 tahun. Saya membuka usaha ini sudah ya kurang lebih 30 tahun. Pada saat ini customer kita itu memang mayoritas dari orang Korea. Ya, mereka juga memang sangat
senang ya lihat tas kulit ular, dan juga mereka mungkin juga dengan kualitas yang selalu kita jaga. Nah, itu yang kita bersyukur ya. Jadi customer itu tidak pernah putus lah di sini. 자말은 아궁의 동생입니다. Adik juga pekerjaan ini ya ikut. Dan terus menurut Mas Agung gimana? Nggak apa-apa ya, soalnya kan bantu orang tua juga. 지난해 자말은 16살이 됐고 형이 일하는 공장에 들어왔습니다. Terutama kan ekonomi. Orang tua saya kan kerjanya kan nggak pasti. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nama saya Jamaluddin, umur saya 17 tahun. Udah lama bekerja di sini 1 tahun. Kerjaan biasa seperti kodok. Cari kodok? Iya, kejar kodok. Terus ngupas kodok. Ya, kadang diempang cari ikan 1 kilo, kadang 15.000. Kenapa ambil pekerjaan ini? Karena lumayan lah hasilnya lumayan. 자말이 하는 일은 인도네시아에서 불법이 아닙니다. 다른 나라에서는 다르죠. 특히 뱀 가죽을 많이 사가는 나라 사람들은 가죽은 좋아하지만 이 일은 좋아하지 않습니다. 그들에게 뱀은 복잡한 대상이지만 자말과 아궁 형제에겐 그냥 생계입니다. Buang isi ukuran. Ini daripada nongol ini jangan cenguk. Ini mak. Balong adem. Lo kayak untuk menang. Tapi begini di dunia balong adem kan balong panas. Panas ini tering. Kang ising ban durung lho, ngono kang ising jangan nang sempak kecangkol nang ngendi. Iya kok di sing anae. Kaplek. Ini yang ini lagi demi tekai lah iya. Ini penyoblosan. Hari ini ya. Buat nama kawinnya. Ini penyoblosan ikan. Kerja buat orang tua, bantu orang tua, makan aja susah. Kadang-kadang nggak makan. Terus saya pengen sekali sekolah SMP sampai kuliah. Saya putus sekolah dari kelas 6 SD. Terus aku putus sekolah kelas 6 SD, saya kerja di sini.
Coba cari lagi coba. Nih, udah ketemu udah. Langka itu. Yang mana di PA? Masih. Bentar kok, ntar komplit. Ke Korea. Saya pengen ketemu Suju Super Junior. Ya saya mau foto-foto bareng gitu. Ya, saya ngefans sekali sama dia. Bisa dulu. Apa? Bisa dulu enggak? Nggak bisa ya. Saya punya sekali motor udah seperti bos tuh. Ya harus saya itu nabung. Ya seperti ya lemburan malam sampai pagi. Ya kadang ya cari kerjaan lain seperti ya semacam kodok, ya semacam ya kuli lah. Dapat sekarang tabung berapa banyak? Ya nggak banyak lah, cuman ada 500 ya. 500. Motor harganya berapa? Motor harganya 23 juta. Dan ada lah nanti kalau ada rezeki, ada uang banyak, mau pengen punya usaha sendiri, ya tidak tahulah usaha apa, yang penting bisa cukup makan untuk keluarga. Ya mau juga bisnis ular seperti ini karena ini udah keseharian saya pegang binatang seperti ini, ular. Waktu malam bisa bercanda sama anak, sama istri, dan tertawa senang, itu aja sudah. Kalau senang sih kayak setiap hari juga senang sih, kayaknya nggak ada yang ribetkan atau sedihkan, nggak ada. Paling kalau putus pacar. Kalau cari ular sih mungkin ya sedikit senang lah, capek juga iya kan kalau malam jalan-jalan gitu. Asalnya reggae itu Bob Marley bikin komunitas reggae Rasta itu warna merah kuning hijau, terus sekarangnya menyebar luas ke Indonesia. Kalau dangdut pop saya kurang suka, kalau reggae kan nyanyiannya juga fakta dari masyarakat gitu. Kalau Rasta di mana-mana juga
banyak teman, pasti ada sapaan, sambutan gitu. Perdagangan, jual mainan anak-anak. Ya kalau jadi sukses ya aku bahagian orang tua saya. Iya buat toko. Pengennya kalau ada modal tuh ya di sekolah yang benar, jadi orang. Cita-citanya. Kalau saya sih cita-citanya ingin buka usaha. Kalau nggak ada modalnya kuliah aja nggak apa-apa sampai tua.